yang memimpin doa? Absen dulu ya. Manda, Yesa, Nova, Resta, Indi, Nisa, semua hadir ya. Sebelumnya, agar lebih bersemangat lagi, kita melakukan yel-yel terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Perbuatan Subhakarma dan Asubhakarma dalam ajaran Trikaya Parisuddha, Triparata, Catur Paramita, dan Trimala. Dan nantinya juga kalian bisa menghindari perbuatan yang tidak baik. Ya, sebelumnya. Nah, Ibu mau bertanya dulu, masih ingatkah dengan pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang Subha dan Asubhakarma. Sekarang Ibu tanya, apakah itu Subha dan Asubhakarma? Subhakarma adalah perbuatan yang baik dan Asubhakarma adalah perbuatan yang tidak baik. Iya, Subhakarma adalah perbuatan yang baik, Asubhakarma adalah perbuatan yang tidak baik. Mengapa kita harus melakukan perbuatan Subhakarma itu? Mengapa Subhakarma itu penting? Biar kita masuk surga. Iya, biar kita masuk surga, betul. Apa lagi jawabannya? Agar disayang semua orang, betul. Ya, jawabannya betul ya. Benar jawabannya, supaya nanti kalian masuk surga. Habis itu perbuatan baik itu agar disayang orang lain, disayang semuanya, kehidupan menjadi harmonis dan tentram. Ya, nah sekarang, nah contoh Subhakarma dalam Trikaya Parisuddha. Nah, Trikaya Parisuddha itu adalah 3 perilaku yang harus disucikan. Yang pertama ada Kayika Parisuddha. Apakah itu artinya dari Kayika Parisuddha? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Nah, kalau Wacika Parisuddha artinya apa? Berkata yang baik. Kalau Manacika Parisuddha artinya apa? Manacika? Berpikir yang baik. Ya, di sini adalah bagian-bagian Trikaya Parisuddha. Nah, nanti contohnya Kayika Parisuddha itu contohnya adalah ya, menolong orang kesusahan, menyayangi ciptaan Tuhan. Nah, menyayangi ciptaan Tuhan ini adalah kalian harus saling menyayangi dengan sesama. Ya, dengan teman, keluarga di rumah, apalagi binatang peliharaan. Ada yang punya binatang peliharaan? Ya, semua punya binatang peliharaan. Nanti harus disayang ya. Diapakan binatang peliharaannya? Nah, diberi makan. Habis itu diberi minum, dimandiin. Nah, kalian sudah bisa saling menyayangi, itu perbuatan yang baik. Nah, sekarang masuk ke Wacika Parisuddha. Contohnya apa? Ya, berkata yang jujur. Berkata yang jujur, apakah kalian sering berbohong? Pernahkah kalian berbohong? Nah, itu tidak boleh dilakukan lagi ya, karena dalam agama
diajarkan, ya. Tidak boleh nanti berkata yang bohong. Nah, habis itu mana cika parisuda, artinya adalah tadi berpikir yang suci. Habis itu contohnya konsentrasi saat sembahyang dan belajar selalu bersyukur dan berpikir yang suci. Iya, berpikir yang suci itu adalah artinya tidak boleh punya pikiran iri terhadap teman. Temannya bisa, baru kalian iri, temannya dapat juara, kalian iri. Tidak boleh seperti itu. Ya, punya prinsip temannya bisa, kenapa saya tidak bisa? Nanti harus kalian punya prinsip seperti itu, tapi jangan punya pikiran untuk iri. Ya, itu tidak baik. Itu harus dihindari. Nah, sekarang contoh subhakarma dalam triparata. Nah, triparata ini artinya adalah 3 perilaku yang menyebabkan orang lain itu bahagia. Contohnya ada asih, punya, dan bakti. Asih artinya saling mengasihi, saling menyayangi sesama juga, ya. Di sini adalah ditekankan dalam ajaran tatuan asih yang artinya adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya, seperti itu. Yang kedua ada punya. Punya itu artinya saling memberi. Contohnya di situ memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya ada bakti. Nah, bakti, sujud bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Contohnya apa? Melaksanakan puja trisanya setiap hari. Ya, melaksanakan puja trisanya setiap hari. Habis itu setiap purnama tilam kalian akan melakukan bersembahyangan. Ya, lebih semangat lagi sebelumnya kita melakukan tasbih dulu supaya kalian bersemangat, ya. Semangat? Oke, melakukan tasbih nanti. Cluenya adalah ucapkan apa yang Ibu bilang. Kucing, kucing, anjing, anjing. Kucing, kucing, anjing, anjing. Kucing, anjing, kucing, anjing. Kucing, anjing, kucing, anjing. Ada berapa kucing? Ada berapa kucing? Nah, seperti itu. Lebih semangat lagi. Ibu lanjutkan, ya. Ibu lanjutkan dengan yang ketiga itu adalah contoh subhakarma dalam catur paramita. Nah, catur paramita ini artinya adalah 4 perbuatan yang berbudi luhur. Nah, ada maitri, artinya adalah persahabatan. Karuna, saling menolong. Mudita, apa? Ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Ada upeksa, tidak mencampuri urusan orang lain. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Maitri, bersahabat. Kalian punya teman di sekolah? Nah, kalian punya sahabat di sekolah? Nah, itu ya, harus saling bersahabat, saling tolong menolong, saling bersimpati dan tidak mencampuri urusan orang lain. Contoh asubhakarma. Nah, asubhakarma tadi itu adalah perbuatan yang Tidak baik. tidak baik. Nah, dalam sekarang contoh asubhakarma dalam trimala. Di situ ada moha, mada, Hasmala. iya, pinter. Moha itu artinya Berpikir yang jahat. berpikir yang jahat. Mada artinya berkata yang kotor. Kasmala artinya berbuat yang kotor. Nah, di situ ada contohnya. Kalau contoh dari moha adalah berpikir yang jahat kepada orang lain. Nah, trimala ini adalah kebalikan dari trikaya parisuda. Jadi trikaya parisuda ini artinya apa? Masih ingat? Berpikir, berbuat yang baik. Kalau trimala ini ya, perbuatan yang tidak baik. Nah, moha di sini artinya tadi adalah berpikir yang jahat. Dan contohnya iri terhadap teman. Itu tidak boleh, ya, tidak baik. Habis itu mada. Mada di sini adalah berkata yang tidak baik.
berbohong. Siapa yang pernah berbohong? Nah, jangan lakukan lagi. Tidak baik, itu harus dihindari. Jangan lagi berbuat seperti itu. Ibu tekankan lagi sekali, tidak boleh berbuat yang seperti itu. Contohnya, kemarin teman kalian ada yang berpura-pura jatuh. Akhirnya jatuh beneran. Nah, apa yang terjadi? Kakinya keseleo. Mau seperti itu? Nah, itu akibatnya kalau kalian sering berbohong. Ya, tidak dipercayai oleh teman lagi, tidak punya teman lagi. Kalian mau seperti itu? Nah, jangan ya, tidak boleh seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kasmala. Kasmala itu adalah perbuatan yang kotor. Contohnya menyakiti makhluk lain. Nah, seperti binatang peliharaan kalian di rumah. Kalau tidak dikasih makan, itu namanya apa? Menyakiti hewan. Tumbuhannya tidak disiram, menyakiti tumbuhan. Tumbuhan dan hewan itu ciptaan siapa? Kita sama-sama makhluk hidup ciptaan Tuhan, harus saling menyayangi. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi, ya, ibu akan kasih kalian diskusikan nanti sama kelompoknya. Ya, LKPD-nya akan ibu bagikan. Silakan satu-satu nanti per kelompok ya, ibu bagikan LKPD-nya. Di situ ada suruhannya membuat poster tentang ajaran Subha dan Asubha Karma. Sekarang silakan diskusikan sama kelompoknya. Kalian akan membuat poster yang mana? Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, silakan ditulis dulu nama kelompoknya di situ. Ya, nama-nama kelompoknya silakan ditulis dulu. Nah, kemarin sudah ibu kasih tugas untuk membuat proyek tentang ajaran Subha dan Asubha Karma. Nah, sekarang kita lanjutkan membuat proyek itu. Silakan keluarkan kertasnya, keluarkan alat-alatnya yang mau dipakai untuk membuat posternya. Silakan dimulai dikerjakan.
dibawa ke depan ya. Masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang. Silakan. Kelompok 1, silakan. Nah, ayo berdua. Nah, nilai langsung ya. Silakan dibaca. Judul poster kami adalah 4 sikap mulia untuk kehidupan sejahtera. Maitri, karuna, menggila, upeksa. Maitri berarti persahabatan atau persaudaraan. Maitri adalah persahabatan dan persaudaraan cinta kasih yang tulus kepada semua makhluk. Dengan mengembangkan maitri, kita menciptakan kedamaian dalam diri dan menyebarkan rasa cinta serta keharmonisan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang. Karuna, welas asih. Karuna adalah welas asih yang mendorong kita untuk peduli dan membantu mereka yang menderita. Ya, dari tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sudah mendengarkan tadi posternya, itu judulnya 4 sikap mulia untuk kehidupan sejahtera. 4 sikap mulia untuk kehidupan yang bersejahtera. Berarti itu adalah catur paramita. Ya, coba diperlihatkan posternya sama teman-temannya. Ya, posternya seperti itu ya. Bagus? Bagus ya. Beri tepuk tangan. Ya, seperti itu. Oke, sekarang semuanya sudah mempresentasikan hasilnya, ya sudah ya. Nah, dari apa yang sudah dipresentasikan, jadi kita harus berbuat yang baik, menghindari perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik tadi dimaksud dengan apa? Tadi yang posternya itu apa? Tasmala. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bagaimana sekarang perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang. Dalam pembuatan proyeknya bagaimana rasanya? Gembira. Nah, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini tentang contoh-contoh perbuatan yang baik dan contoh-contoh perbuatan yang tidak baik? Apa yang dapat disimpulkan?